Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul ramadhanal ladzi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bainati minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Pemirsa dakwah Sukoharjo yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa kembali bertemu dalam acara bedah buletin kafah. Pada kesempatan ini alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber kita yang pada kesempatan ini memberikan kesempatan waktunya yang luar biasa di tengah kesibukannya. Ya, alhamdulillah sudah hadir Ustadz Boy ya, teman-teman kalau menyapa ya. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat ya, alhamdulillah. Ini sudah dapat insya Allah malam ke-15 ya? Ya, 15. Masih segar? Masih semangat. Alhamdulillah. Segar. Ini wajah-wajah segar, wajah-wajah semangat terus. Alhamdulillah pemirsa dakwah Sukoharjo yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini beliau ya, Ustadz Boy ini adalah salah satu pengusaha dan juga aktivis muslim ya, yang aktif di berbagai komunitas. Ada Asalim ya. Asalim itu kepanjangannya apa, Tat? Aliansi Pengusaha Muslim. Ya, Asalim ya. Seluruh Ada rakyat. juga Subuh Salam, ada juga Sohib dan PRS itu. PRS itu pengusaha Rindu Syariah. Masya Allah, pengusaha Rindu Syariah. Alhamdulillah. Pemirsa dakwah Sukoharjo yang berbahagia, langsung saja pada kesempatan ini kita akan membedah buletin yang terbit Jumat kemarin tanggal 23 April yang temanya adalah makna mempedomani Al-Quran. Untuk menyingkat waktu, Ustadz Boy ini sebagai muqaddimah di dalam buletin kafah ini menjelaskan ada surat Al-Baqarah ayat 185 ya, yang tadi sudah kami baca di pembukaan tadi, bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran, dan ada juga penjelasan mengenai hudalinas dan seterusnya tadi. Mohon penjelasannya Ustaz akan hal ini. Tafadhol. Pemirsa dakwah Sukoharjo yang dirahmati Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahidan. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pemirsa dakwah Sukoharjo yang dirahmati Allah, marilah pertama-tama kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana di tahun ini, tahun 1442 Hijriah, kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh maghfirah, ampunan, dan segala kebaikan di dalamnya. Amin. Nah, selain itu pula, selawat dan salam perlu kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dari beliaulah segala risalah Islam ini, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala ini sampai kepada kita, sehingga apapun problematika yang kita hadapi di dunia ini, insya Allah akan ada solusinya. Nah, termasuk pada malam hari ini kita akan membedah tentang tema bagaimana Al-Quran itu harus menjadi pedoman kaum muslimin saat ini. Jadi makna medomani Al-Quran itu bagaimana? Nah, sebagaimana kita ketahui bahwasanya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah
ayat 185 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fil Qur'an hudzal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Nah, untuk apa? Ya, untuk menjadi petunjuk bagi manusia. Kemudian dari petunjuk inilah kemudian nanti akan dijabarkan bagaimana sebagai Islam yang kafah, para ulama telah menerjemahkan atau mentafsirkan tentang apa yang masuk dalam petunjuk itu. Dalam hal ini Al-Quran menjelaskan, karena merupakan kitab yang terakhir, artinya Al-Quran itu diturunkan dengan penjelasan yang begitu sempurna. Nah, inilah yang kemudian setiap problematika yang manusia hadapi itu akan ada petunjuknya. Jadi Al-Quran ini kalau di dalam kehidupan kita, misalnya pada saat kita membeli mobil ataupun membeli HP dan lain sebagainya, itu ada semacam buku petunjuk untuk pengoperasionalan mobil itu, alat tersebut. Nah, manakala alat ini tidak sesuai dengan produk yang berasal dari pabrikan yang telah membuat mobil tersebut, maka bisa jadi akan ada kesalahan-kesalahan ataupun kerusakan dalam mobil tersebut. Nah, begitu juga dengan Al-Quran. Nah, Al-Quran ketika diturunkan untuk manusia di muka bumi ini, yang kemudian menjadi petunjuk kehidupan manusia, alam semesta dan hidup di dunia ini. Nah, ini adalah juga merupakan produk yang berasal dari Al-Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya petunjuk ini kita harus menjalankannya. Apa yang diperintahkan ataupun apa yang menjadi larangan. Nah, itulah sebenarnya yang menjadi petunjuk itu. Baik, jadi artinya sebagai petunjuk itu adalah sebagai pegangan atau pedoman dalam menjalani kehidupan ini. Oh iya. Jadi ada juga di mukadimah Buletin Kafah ya, yang terbit kemarin itu menjelaskan bahwa ternyata Al-Quran ya, itu sejak dibawa oleh Rasulullah SAW ya, sampai sekarang itu mengalami beberapa fitnah maupun makar. Misalnya dulu ya, Al-Quran itu diragukan kalau itu kalamullah ya, ada juga itu disebut adalah buatan orang Arab, disebut juga itu adalah perkataannya Muhammad sendiri ya. Dan fitnah itu terus berlangsung, Ustaz, sampai zaman sekarang. Misalnya ayat-ayat Al-Quran itu dituduh oleh oknum-oknum itu sebagai pintu atau pemahaman ekstremisme ya. Ada juga yang lebih ekstrim, Ustaz. Al-Quran, penghafal Al-Quran itu dituduh sebagai pintu masuknya radikalisme. Itu dikatakan oleh tokoh negarawan juga. Ya, kalau kita masih ingat kemarin ya, ada muncul istilah good looking gitu ya. Jadi penampilan yang menarik, hafal Al-Quran itu pintu masuk dalam radikalisme. Rajin beribadah, betul. Nah, sebenarnya bagaimana posisi Al-Quran itu sendiri sebagai petunjuk hidup itu, posisinya bagaimana itu kita melihatnya dari segi syariah. Nah, apakah kemudian ya harus dihafal saja atau bagaimana? Mungkin mohon penjelasannya. Jadi saya lanjutkan lagi, nanti menyambung di pertanyaan itu. Bahwasanya Al-Quran itu menjadi petunjuk. Jadi manual books kalau dalam bahasa bisnisnya itu, dalam bahasa keseharian kita. Dalam Al-Quran itu pun sebetulnya kenapa menjadi petunjuk bagi kita? Ya karena dalam Al-Quran itu menjabarkan segala hal, jadi yang berkaitan dengan
manusia. Jadi manusia itu sebelum bangun tidur sampai mau tidur kembali itu semua teraplikasi, jadi terjemahkan di dalam Al-Qur'an ini, diatur di dalamnya. Jadi dalam, kalau kita melihat ranah kehidupan kita, misalnya ada ranah politik misalnya, atau yang lebih ruang lingkup yang lebih kecil dalam keluarga kita, dalam berumah tangga atau sosial, politik, ekonomi dan lainnya, sebetulnya Al-Quran mengatur di dalamnya. Nah, itu yang disebut dengan petunjuk itu di situ itu. Jadi ibaratnya tidak satu pun problematika kehidupan manusia ataupun tidak bisa diselesaikan kecuali ya Al-Quran itu bisa menyelesaikannya. Nah, makanya kalau dalam Al-Quran itu ataupun banyak kalangan menyebut, banyak orang menyebut itu Al-Quran itu juga merupakan asyifa kan. Nah, jadi obat penyembuh. Artinya obat itu kan ketika diminum akan berefek pada kesembuhan. Iya. Nah, begitu sih. Artinya apa? Ya ketika manusia, kita semua ini mengambil Al-Quran ini sebagai petunjuk itu tadi, pedoman itu tadi, di segala bidang itu tadi. Nah, itulah yang kemudian akan terjadi kebaikan-kebaikan yang akan kita dapatkan. Nah, semacam itu. Ya, baik. Jadi memang berarti perlu adanya implementasi secara formal atau dipraktekkan ya dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, kalau tadi akan membawa kebaikan. Jadi ada ruang lingkup ibadah khusus ya, keluarga tadi Ustaz sampaikan tadi, kemudian bahkan sampai dalam bidang masyarakat, negara dan berpolitik ya. Nah, berarti penting bagi kita ya, atau penting bagi kaum muslimin ini untuk ya memformalisasikan ya, untuk mengaplikasikan itu di tengah-tengah masyarakat ya Ustaz ya. Bagaimana gambarannya? Karena Al-Quran itu sebagai petunjuk, jadi hudalina sebagai petunjuk bagi manusia. Nah, tentu kebaikan-kebaikannya itu akan bisa terwujud manakala memang benar harus diaplikasikan itu tadi, dilaksanakan oleh manusia itu sendiri dalam ruang lingkup keluarga ataupun dalam ruang lingkup masyarakat maupun bernegara. Nah, tentu pengaplikasian ini tidak serta-merta semudah membalikkan telapak tangan memang. Ya, sebagaimana tadi ditanyakan bagaimana tantangan itu tadi kan, gambaran secara umum cara mengaplikasikan atau ketika ya Al-Quran itu turun di masa kenabian Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu memang senantiasa ada hambatan dan tantangan. Artinya dulu zaman Nabi ataupun Nabi Muhammad itu mendapatkan wahyu Al-Quran itu memang ada tuduhan-tuduhan dari masyarakat, kafir Quraisy, bahwasanya Muhammad itu hanya orang gila, kemudian apa benar dia tidak pernah sekolah, tidak pernah belajar bisa menjelaskan tentang Al-Quran. Nah, itu adalah hal-hal tantangan-tantangan yang berkaitan dengan pengaplikasian dari Al-Quran itu sendiri. Nah, kalau kita tarik ke zaman saat ini, jadi nah itu tantangan itu akan senantiasa ada. Jadi manakala kita saja ya ingin mempedomani Al-Quran ini secara sempurna, secara kafah gitu, memang tantangan itu senantiasa ada ya, termasuk tantangan-tantangan yang kita disebut radikalisme kayak gitu itu. Nah akan tetapi Islam datang memang akan ada senantiasa tantangan-tantangan gitu. Artinya memang dunia ini kan diciptakan antara hambatan dan tantangan. Ketika Islam itu datang dengan tidak ada tantangan, otomatis ya
tidak ada gejolak, artinya orang akan beriman saja dan itu tidak ada ujian, tidak ada yang namanya ujian dan pahala dan dosa kayak gitu. Olehnya itu Al-Quran ini memang harus diterapkan dari formalisasi dalam ruang lingkup paling sederhana adalah keluarga kita, kemudian masyarakat, dan lebih sempurna itu adalah dalam ruang lingkup negara. Nah, ini yang tentu akan membawa kebaikan-kebaikan itu dan secara otomatis menggantikan keburukan-keburukan yang ada di muka bumi ini. Jadi memang peran penting negara itu sangat vital ya untuk sangat mewujudkan formalisasi isi atau Al-Quran itu sendiri. Ya. Baik, Ustaz. Jadi memang masih banyak PR ya kaum muslimin saat ini. Jika kita melihat memang kaum muslimin hanya atau sementara ini ya baru bisa menjalankan Al-Quran itu dalam ruang lingkup ibadah, sholat, haji, ya kan? Kemudian puasa. Tapi kalau dalam implementasi dalam hubungannya dengan masyarakat ya, sistem sosial, sistem ekonomi ya, bahkan sampai pada penerapan hukum-hukum syariah dalam praktek negara ya, misalnya adanya sanksi, potong tangan dan lain-lain ya, hudud ya, dan seterusnya, itu berarti ini perlu peran penting negara. Ya. Baik, Ustaz, luar biasa ya. Jadi memang artinya kesimpulannya Al-Quran ini tidak hanya dihafalkan, tidak hanya dibaca ya, yang mungkin dalam bulan Ramadan ini bisa khatam 2 kali, 3 kali, bahkan para sahabat dulu itu bisa sampai sepekan itu bisa 2 sampai 3 kali, jadi sebulan ini bisa 6 kali sampai 10 kali. Nah, jadi apa yang tadi Ustadz sampaikan dan gambarkan bahwa petunjuk atau dalinas tadi, Al-Quran itu tidak hanya menjadi bahan atau tidak menjadi kajian-kajian di masjid saja, namun juga perlu formalitas dalam sebuah negara ya. Nah, kesimpulannya Ustadz, jadi apa yang telah saya sampaikan tadi bahwa peran kaum muslimin ya sekarang ini untuk mewujudkan formalitas itu tadi bagaimana? Formalitas terhadap Al-Quran itu sendiri. Karena kan kita tahu bahwa masih jauh harapan dengan kondisi sekarang ini. Mohon penjelasan Ustaz sebagai penutup juga bahwa bagaimana kaum muslimin ini akan mengambil peran dirinya untuk ikut mewujudkan formalitas itu sendiri. Monggo. Ya. Harapan itu pasti akan selalu ada. Artinya harapan Al-Quran atau formalisasi Al-Quran itu bisa diterapkan kapan, itu tergantung sudut pandang kita. Nah, artinya kita harus senantiasa optimis, jadi harus membangun sebuah paradigma berpikir di tengah-tengah masyarakat agar bahwasanya Al-Quran itu semakin cepat diformalisasikan, akan semakin cepat kebaikan yang akan kita ambil, semacam itu. Nah itu, olehnya itu memang butuh sebuah upaya, jadi upaya dakwah di tengah-tengah umat saat ini. Jadi harus ada dakwah yang senantiasa kita sampaikan ke tengah-tengah umat itu. Bahwasanya ya sebagai petunjuk itu tadi, Al-Quran itu sebenarnya juga sebagai pembeda antara hak, kebaikan Islam itu dan yang batil, yang keburukan selain Islam. Kemudian yang perlu kita jelaskan adalah Al-Quran itu sendiri ya, kemudian sebetulnya ada penjabarannya, nanti ada 3 dimensi di mana Al-Quran itu nanti ada yang mengatur tentang hubungan manusia dengan Al-Khaliq ya, itu dimensi ibadah mahzo kayak gitu pengaturannya. Kemudian ada pengaturan yang sosial, muamalah kayak gitu, ada ekonomi, politik dan lain sebagainya. Ada juga dengan dimensi yang ketiga, itu pengaturan pada dirinya sendiri ya, berkaitan dengan akhlak, kejujuran, makan, minum dan sebagainya. Itulah keluasan dari dimensi Al-Quran.
dimensi Islam yang merupakan pancaran dari petunjuk Al-Quran itu tadi, pedoman Al-Quran itu. Nah, olehnya itu manakala kita mencita-citakan agar bagaimana tercipta masyarakat yang gemah ripah loh sinawi, kemudian penuh berkah, yaitu adalah solusinya satu-satunya adalah diaplikasikannya, jadi diformalisasikannya Al-Quran dalam segala aspek kehidupan. Dan tentu ini memang pada zaman Rasulullah dan saat ini pun, dan di masa kehidupan di dunia ini akan senantiasa ini mendapat hambatan dan tantangan, dan tantangan itu juga sebetulnya sebanding dengan kekuatan ataupun mukjizat ataupun potensi yang ada pada umat, kemudian kekuatan fikrah yang ada dalam ataupun dalam Al-Quran itu sendiri sebagai sakofa atau fikrah yang akan mempengaruhi kemenangan ataupun kebaikan dari Al-Quran yang akan terwujud itu sendiri. Dan tentu dari jalan dakwah itu tadi, bagaimana sebenarnya umat itu dibangunkan lagi, digerakkan lagi untuk kembali pada berpedoman pada Al-Quran itu tadi. Baik, alhamdulillah, luar biasa Ustaz. Jadi poin pentingnya tadi adalah dakwah gitu ya. Dakwah, kemudian dakwah untuk apa? Untuk menyadarkan dengan umat bahwa pentingnya formalisasi ini demi mencapai kebaikan tadi ya. Baik pemirsa dakwah Sukoharjo yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi bincang-bincang kita bersama narasumber Ustadz Boy ya, yang sudah menjelaskan begitu gamblang tentang makna memperdomani Al-Quran di Buletin Kafah edisi 23 April 2021 pekan atau Jumat kemarin. Alhamdulillah, waktu pula yang memisahkan kita. Kami dari tim bedah Buletin Kafah mohon maaf apabila ada kurangnya dan mohon dimaafkan segala kekurangannya. Terima kasih jazakumullah khairan atas waktunya. Untuk semoga sukses aktivitas pengusahanya ya. Amin. Ya. Baik, dari saya pribadi mohon maaf bila ada salah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.